Selamat datang di Cek Fakta, tempatnya kamu mencari fakta, bukan asumsi. Di sini, kami bahas tuntas info terkini, tanpa bumbu hoaks, tanpa drama murahan. Mau soal rivalitas panas di lapangan, politik di balik layar, sampai siapa yang benar-benar siap tempur di Piala AFF U23 2025. Semua kita kupas. Pakai data, analisis, dan logika. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan cek faktanya sebelum kamu percaya. Ini dia ulasan lengkapnya. Pelatih Malaysia akui timnas Indonesia U23 JT tantangan terberat di Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafouzi Zain, menyebut timnas Indonesia U23 sebagai lawan tertangguh di grup A Piala AFF U23 ke 2025. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumahnya pada 15 hingga 29 Juli tahun 2025. Artinya, masih ada waktu efektif selama kurang dari 3 pekan bagi masing-masing tim untuk mempersiapkan diri. Timnas Malaysia U23 terus menghimpun kekuatan dalam sesi pemusatan latihan maupun program peningkatan tim pada fase grup Piala AFF U23 2025. Timnas Malaysia U23 tergabung di grup A bersaing dengan Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafouzi Zain, berpendapat tuan rumah Timnas Indonesia U23 merupakan lawan yang paling berat dari ketiga rival di fase grup. Duel Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia U23 menjadi laga yang paling ditunggu di fase grup Piala AFF U23 ke 2025. Keduanya memiliki sejarah rivalitas yang panjang. Selain Timnas Indonesia U23 dan Timnas Malaysia U23, ada juga Timnas Filipina U23 dan Timnas Brunei Darussalam U23 yang akan bersaing di grup A. Selain itu, skuad Garuda Muda akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Beber Nafouzi Zain dilansir dari situs The Star. Edisi Kamis 26 Juni tahun 2025. Ambisi ke final. Di Piala AFF U23, Malaysia akan memulai perjalanan sulit di grup A melawan Filipina pada 15 Juli, diikuti oleh Brunei 18 Juli, dan Indonesia 21 Juli di Stadion Gelora Bung Karno. Melangkah ke final adalah pencapaian yang fantastis, sebab mereka harus terlebih dahulu melewati pertandingan penyisihan grup yang sulit untuk mencapai 4 besar alias semifinal. Ada 2 pemain yang pernah mengenyam pengalaman di timnas senior seperti Fergus Tierney dan Syed El-Bashir. Rancang 3 kali uji coba timnas Indonesia U23 diasuh oleh Gerald Van den Burg. Dihuni pemain-pemain terbaik seperti Jens Raven, Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, Victor Desen, dan nama-nama lainnya. Final di turnamen nanti merupakan target yang dicanangkan oleh Malaysia U23. Daftar skuad Malaysia U23 penting untuk mendapatkan hasil yang baik melawan Filipina. Kemudian kita akan menghadapi Brunei, dan tantangan terberat akan melawan tuan rumah Indonesia. Timnas Malaysia U23 berkekuatan 30 pemain yang diseleksi akhir melalui program Elite Games. Harimau Malaya punya ambisi besar di turnamen ini. Target utama kami adalah mencapai final. Tetapi dengan situasi yang ada, kami tetap fokus pada satu pertandingan pada satu waktu. Lanjut Nafouzi Zain. Sebelum berangkat ke Indonesia, Timnas Malaysia U23 kemudian akan menjalani rangkaian uji coba. Dalam rancangan uji coba, Timnas Malaysia U23 dijadwalkan menghadapi klub Liga Super Malaysia antara lain Perlis 5 Juli, Melaka 8 Juli, dan Negri 9-11 Juli. Kiper Haziq Aiman, Haziq Mukris, Syahmi Adib, Zulhilmi Syarani belakang, Aiman Hakimi, Aiman Yusuf, Arif Ilham, Fahrul Haikal, Faris Danish, Syafizan Arsyad, S. Sahanush, Ubaidillah Syamsul. Tengah, Aiman Danish, Alif Ahmad, Aisar Hadi, Daniel Hakimi, Danish Hakimi, Danish Shammer, Haziq Kati, Haikal Danish, Muhammad Abu Halil, G. Pavitran, Rosam Haikal, Syed El-Bashir depan, Alif Izwan, Afiq Ilman, Fergus Tierney, Hakimi Azim, Rahman Daud, Nabil Qayyum. Pelatih, Nafouzi Zain. Panggung rivalitas. Tantangan terberat Malaysia adalah Indonesia di Piala AFF U23 2025. Ketika sebuah turnamen digelar di rumah sendiri, atmosfernya tak pernah sama. Ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, ketika tribun penuh oleh sorak-sorai tak berkesudahan,
Dan ketika setiap langkah kaki pemain terasa lebih berat oleh tuntutan nasionalisme, itulah tekanan sekaligus kekuatan yang akan menyelimuti timnas Indonesia U23 dalam Piala AFF U23 2025 mendatang. Namun dalam gegap gempita itu, muncul sebuah pengakuan yang mencuri perhatian. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, tak ragu menyebut bahwa timnas Indonesia U23 adalah lawan terberat di fase grup. Sebuah penilaian jujur yang tidak hanya menunjukkan respek terhadap kekuatan Garuda Muda, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan rivalitas panjang antara dua negara bertetangga yang selalu dipanaskan oleh sejarah, emosi, dan kebanggaan. Turnamen 2 tahunan yang akan diselenggarakan mulai 15 hingga 29 Juli 2025 ini menjadi semacam panggung besar bukan hanya untuk mengejar gelar juara, tapi juga untuk menegaskan identitas. Di grup A, di mana Malaysia U23 harus bersaing dengan Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam, setiap pertandingan akan menjadi pertarungan krusial, tapi hanya satu yang benar-benar membara. Duel melawan Indonesia. Grup A, zona neraka di tengah euforia. Jika ditinjau dari pembagian grup, seharusnya grup A bukan yang terberat di atas kertas. Namun menjadi satu grup dengan tuan rumah membuat segalanya berbeda. Apalagi lawan tersebut bukan hanya tuan rumah, tetapi juga tim kuat dengan sederet pemain yang sedang naik daun. Diasuh oleh pelatih asal Belanda yang disegani di kalangan sepak bola muda Eropa, Gerald van den Burg. Bagi Malaysia, laga melawan Indonesia bukan hanya pertandingan ketiga di fase grup, tetapi juga laga dengan tekanan tertinggi. Mereka akan menjalani 2 pertandingan awal melawan Filipina dan Brunei yang meskipun terlihat lebih ringan, tetap menyimpan potensi kejutan. Penting untuk mendapatkan hasil yang baik melawan Filipina. Kemudian kita akan menghadapi Brunei, dan tantangan terberat akan melawan tuan rumah Indonesia, ujar Nafuzi Zain dalam pernyataannya kepada The Star. Kalimat sederhana, tetapi dengan makna dalam, semua disiapkan untuk Indonesia. Timnas Malaysia U23, mimpi final dan realitas persaingan. Dalam bayangan pelatih dan pemain Malaysia, tujuan mereka adalah final. Mungkin terdengar terlalu ambisius, mengingat betapa banyaknya tim kuat di turnamen ini. Tetapi itulah target yang mereka deklarasikan sejak awal. Untuk mencapai itu, mereka harus menempuh jalan yang tidak mudah. Persiapan pun tidak setengah-setengah. Sebanyak 30 pemain dipanggil ke pelatnas, dipilih melalui skema Elite Games yang menjaring pemain muda terbaik di tanah Malaysia. Di antara mereka, 2 nama muncul sebagai poros pengalaman, Fergus Tierney dan Syed El Bashir, 2 pemain yang sudah pernah berseragam timnas senior. Komposisi pemain Malaysia U23 memang terbilang menjanjikan. Dari sektor penjaga gawang, mereka mengandalkan 4 nama yang sedang naik daun. Haziq Aiman, Haziq Mukris, Syahmi Adib, dan Zulhilmi Syarani. Lini belakang dihuni kombinasi antara kekuatan fisik dan kecepatan seperti Aiman Hakimi dan Fahrul Haikal. Sementara lini tengah diperkuat playmaker seperti Daniel Hakimi serta gelandang bertahan pekerja keras seperti Rosam Haikal. Di lini depan, nama Fergus Tierney menjadi kunci utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, di balik skuad mentereng itu, Malaysia juga menyadari bahwa lawan terberat mereka akan datang dari tim yang tak hanya kuat secara teknis, tapi juga punya keunggulan psikologis sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia U23. Harapan dan tekanan di rumah sendiri. Indonesia tak hanya datang sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai tim unggulan. Sejak keberhasilan mereka melaju ke final Piala Asia U23 dan tampil mengesankan di berbagai kompetisi internasional, sorotan terhadap skuad muda Garuda tak pernah surut. Ditambah dengan kekuatan penuh dukungan publik, tim ini menjadi sosok yang ditakuti di grup A. Dengan pelatih berpengalaman seperti Gerald van den Burg, strategi Indonesia menjadi lebih modern dan fleksibel. Van den Burg membawa filosofi total football ala Belanda ke tubuh skuad muda Indonesia. Ia memadukan pemain-pemain berteknik tinggi seperti Arhan Fikri, winger cepat Doni Tripamungkas, gelandang pekerja Victor Desen, serta striker berdarah Belanda Jens Raven, yang dikenal memiliki insting gol luar biasa. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan Indonesia dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Timnas Indonesia U23 diperkirakan akan menjadi kekuatan besar yang sulit dibendung. Apalagi setiap kemenangan mereka akan semakin memompa semangat, menciptakan efek berantai di seluruh negeri. Rivalitas panjang dan beban sejarah. Indonesia dan Malaysia bukan sekadar 2 negara bertetangga di Asia Tenggara. Di lapangan hijau, keduanya memiliki sejarah rivalitas yang panjang, penuh dengan drama, insiden, bahkan terkadang ketegangan diplomatik.
Setiap pertemuan antara kedua tim selalu lebih dari sekadar pertandingan. Ia menjadi pertarungan identitas. Tidak mengherankan jika duel mereka di fase grup nanti disebut sebagai final dini. Di media sosial, publik dari kedua negara sudah saling membangun narasi. Para pemain muda pun menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi sorotan besar. Bahkan lebih dari semifinal atau final sekalipun. Strategi Malaysia. Satu laga sekaligus menariknya. Di balik ambisi besar mencapai final, pelatih Malaysia menekankan pentingnya menjalani setiap laga secara bertahap. Target utama kami adalah mencapai final. Tetapi dengan situasi yang ada, kami tetap fokus pada satu pertandingan pada satu waktu, ujar Nafuzi. Ini adalah pendekatan yang realistis. Di turnamen singkat seperti ini, satu kekalahan saja bisa berarti perpisahan dini. Oleh karena itu, Malaysia tidak ingin terlalu jauh menatap ke depan tanpa menyelesaikan tugas-tugas awal. Uji coba menuju Indonesia. Mencari ritme, mengasah taktik. Sebagai bagian dari persiapan, Malaysia merancang 3 pertandingan uji coba melawan klub lokal yang bermain di Liga Super Malaysia. Pelis FC 5 Juli, Melaka FC 8 Juli, dan Negeri 9 FC 11 Juli. Laga-laga ini dirancang untuk menguji berbagai formasi, mencari chemistry antar pemain, dan tentu saja, menghindari cedera sebelum keberangkatan ke Jakarta. Uji coba itu penting, bukan hanya sebagai latihan fisik, tapi juga mental. Karena menghadapi tekanan stadion penuh, sorakan ribuan supporter lawan, serta ekspektasi publik sendiri membutuhkan kesiapan mental yang matang. Apalagi jika lawan pamungkas di fase grup adalah Indonesia. Kesimpulan, siapa yang siap di hari-hari? Di atas kertas, Indonesia punya keunggulan dari segi pemain, kualitas pelatih, dan status sebagai tuan rumah. Tapi Malaysia tak bisa diremehkan. Mereka punya sejarah melahirkan generasi emas secara berkala, punya sistem pembinaan yang cukup stabil, dan tentu saja, punya motivasi ganda untuk mengalahkan rival abadinya. Piala AFF U23 2025 akan menjadi panggung luar biasa bagi bakat-bakat muda Asia Tenggara. Tapi lebih dari itu, duel Indonesia vs Malaysia akan menjadi pertarungan mental, gengsi, dan arah masa depan sepak bola regional. Siapa yang lebih siap? Kita akan tahu jawabannya pada tanggal 21 Juli 2025, ketika dua tim itu saling berhadapan di bawah sorotan lampu Stadion Utama Gelora Bung Karno.